Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sampai sehat juga ya. Dongeng suka sih. Dulu kecil sering didongeng sih sama bapak saya. Nah kalau sekarang saya sering dongengin anak saya. Malah sekarang udah kecanduan. Kalau menjelang mau tidur, wah dongeng pak dongeng. Makanya pasti setiap mau tidur saya selalu dongengin. Ya, kalau anak saya dongengnya apa saja sih? Nah, biasanya saya spontan ceritanya. Anak-anak kan sukanya ini ya, biasanya Pak, dunia hewan misalnya atau apa kayak misalnya pohon terus bisa jadi hidup gitu. Biasanya seperti itu sih. Kalau manfaat dongeng pastinya banyak lah. Salah satunya yang paling sering itu ya apa melatih imajinasi anak. Kita tahu kan biasanya anak-anak itu kan sumber apa imajinasi. Kalau mau latihan eh, imajinasi yang hebat itu ya anak-anak. Misalnya ada kardus kosong aja satu. Kalau orang dewasa itu ya itu bentuk kardus itu ya dianggapnya ya sudah kayak real aja gitu. Oh itu kardus selesai. Tapi bagi anak-anak itu bisa dibuat jadi semacam apa ya dengan imajinasinya itu misalnya dibikin mobil-mobilan kadang-kadang sambil lari-lari cerita gitu seperti itulah. Makanya anak-anak itu benar-benar penuh imajinatif lah. Terus apa ya memancing biasanya artinya gini memancing anak untuk ingin tahu lebih dalam lagi. Misalnya saya nih cerita dunia hewan lah, misalnya buaya yang rakus. Nanti ketika mau ending tiba-tiba bersambung, anak-anak kan jadi penasaran tuh. Nah nanti ada dua pilihan, misalnya dilanjutkan besok atau nanti baca ya misalnya bukunya, nanti besoknya saya kasih tahu ini bukunya loh tentang buaya misalnya seperti itu. Kalau ngomongin dongeng yang baik itu saya punya bukunya, saya pernah baca sebentar ya. Nah ini bukunya, jadi keajaiban mendongeng, memahami, memilih, dan menyajikan dongeng berkualitas untuk perkembangan moral anak. Ini buku ditulis oleh Heru Kurniawan. Bukunya bagus, terstruktur banget. Nah di buku ini paling nggak ada 3 kriteria tolak ukur bahwa dongeng itu baik atau berkualitas. Yang pertama sesuai dengan perkembangan moral si anak. Kemudian yang kedua sifatnya yang menghibur atau menyenangkan. Nah yang ketiga itu ada unsur edukatif atau pendidikan. Nah di buku ini dijelaskan 3 hal itu ya. Oh iya, di dalam buku ini penulis merujuk pada Kohlberg bahwa tingkat perkembangan moral anak itu dibagi 3. Yang pertama berdasarkan prakonvensional, kemudian yang kedua penalaran konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Nah setiap bagian itu ada 2 bagian turunannya. Jadi misalnya prakonvensional itu berdasarkan orientasi hukuman dan kepatuhan, kemudian orientasi relativis instrumental. Jadi maksudnya gini, misalnya ya prakonvensional itu perkembangan moral anak antara umur 4 sampai 10 tahun. Nah biasanya kalau misalnya untuk orientasi hukuman dan kepatuhan, jadi anak-anak itu berbuat baik berdasarkan takut karena ada hukuman. Kalau misalnya orientasi relativis instrumental, anak-anak itu berbuat baik karena ada imbalan gitu. Makanya di dalam dongeng kan misalnya buaya yang sombong. Nah di ending cerita biasanya ada aja misalnya buayanya dihukum ya karena dia sombong. Nah kalau penalaran konvensional itu kan ada 2 misalnya berdasarkan orientasi konformitas interpersonal, kemudian orientasi hukum dan keteraturan. Nah kalau orientasi konformitas interpersonal itu biasanya itu berlaku untuk anak-anak umur 10 sampai 13 tahun. Nah biasanya ya ketika dia pada tahap ini tingkah laku yang baik itu bisa menyenangkan untuk komunitas tertentu misalnya, atau di bagian si anak itu, komunitas di bagian anak itu. Kemudian untuk orientasi hukum berdasarkan keteraturan itu pada tahap ini anak-anak sudah beranjak remaja ya. Jadi dia sudah mengerti tentang
keteraturan di masyarakat, norma hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau tingkat pasca konvensional itu biasanya berdasarkan orientasi kontrak sosial legalitas, dan terakhir itu orientasi asas etika universal. Nah, tapi yang dua itu dibahas sekilas di sini, jadi nggak detail karena ini fokusnya pada anak-anak. Kira-kira seperti itu perkembangan tingkat perkembangan moral anak berdasarkan Kohlberg ya tahun 1981 di buku ini. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya.